One, two, three. My darling, I love you, 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 I love you. Ini adalah buah dan sayur yang biasa kita lihat di swalayan atau di supermarket. Beberapa buah-buahan di sini disuplai dari para petani yang ada di daerah Kabupaten Bandung, yaitu Ciwidey, Ciminyan, Ranca Bali, Arjasari, Pangalengan, Pasir Jambu, dan Kertasari. Buah-buah yang ada di supermarket atau swalayan telah melalui tahap uji kosmetik, yaitu uji kelayakan bentuk agar buah-buah tersebut laku dijual dan bentuknya menarik pada saat dijual di swalayan. Lalu pertanyaannya, berapa banyakkah dan di manakah buah-buah yang ditolak dari swalayan tersebut? It's all about the bumps in your heart. Halo semuanya, tahukah Anda bahwa Indonesia mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani? Ada 33,5% petani yang berkontribusi terhadap lapangan kerja di Indonesia. Indonesia sendiri dengan luas tanah sebesar 150 juta hektar, ada 55 juta hektar yang digunakan sebagai lahan pertanian. Maka wajar sekali bahwa Indonesia bisa disebut sebagai negara agraris. Salah satu yang terbesar di Jawa Barat ada di Kabupaten Bandung, tepatnya di Ciwidey. Sekarang kita sedang ada di lahan pertanian Ciwidey dan kita akan coba cari tahu ke para petani yang ada di sini tentang bagaimanakah hasil panen dari pertanian yang ada di Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Ciwidey, sekitar Ranca Bali dan sekitarnya. Mari kita ikutin terus. Oke, sekarang kita sedang ada di salah satu pertanian stroberi yang ada di Ciwidey dan kita akan langsung tanya ke Bapak yang bertanggung jawab di sini. Kita akan ketemu sama Bapak Abdul nih. Ya, Pak, saya mau nanya nih Pak, kalau misalnya yang bisa dipanen nih dari satu lahan stroberi ini kira-kira berapa Pak? Kalau dari 500 karung itu rata-rata lah kalau lagi bagus sampai 20 kilo. Sampai 20 kilo Ya, per 2 hari sekali. Per 2 hari sekali berarti ada sekitar 20 kilo ya. Iya. Itu juga hanya baru di lahan sini ya, belum yang di yang lainnya. Sekarang kita ketemu nih sama petani yang lain, ada Pak Tatan. Halo Pak, ya. Kita mau nanya nih Pak mengenai hasil panen yang ada di Ciwidey ini, salah satunya di lahan stroberi ini ya. Iya. Nah, ini kira-kira Pak, kita mau nanya dari tadi kalau Bapak itu bilang ada sekitar 20 kilo paling tinggi setiap 2 hari bisa dipanennya. Iya. Nah, tapi kita mau tanya nih Pak, yang ditolak biasanya sama pasar tuh ada sampai berapa persen kira-kira? Kurang lebih kalau kebanyakan sih 25%. 25%, bahkan bisa sampai 30 bisa. Oke. Dan itu biasanya ditolaknya tuh karena apa Pak? Kebanyakan sih busuk, terus bentuknya nggak sempurna. Oh iya. Berarti memang ada juga yang bentuknya yang gak sempurna terus ditolak pasar karena memang bentuknya aja nggak bagus ya Pak ya? Kayak gini. Oh iya. Bentuknya nggak sempurna. Iya. Banyak sih sebenarnya kendala dari petani ya, yang nggak masuk ke pasar. Apalagi kalau pasar menengah ke atas. Oh biasanya berarti tahap ketolaknya tuh biasanya ada di kalau yang besar-besar gitu di Ya, Pak. yang mulai dipisah-pisahnya tuh pas di proses Di bandar, di Tengkulak. Oh di tengkulaknya itu bandar ya maksudnya? Jadi Tengkulak kan kebanyakan kalau udah di packing kan, ngirim kebanyakan sih udah di packing ke pasarnya. Nah kalau yang udah di packing ada retur yang busuk dari sini nggak ke kepilih. Atau nggak biasanya dari situ juga yang buah-buah yang nggak sempurna juga kebuang. Itu ada bisa sampai 25% lebih ya? Lebih sih kalau cuacanya lagi ini.
lagi nggak menentu kayak gini kan hujan panas hujan panas sebenarnya kan busuk itu kayak gini dari cepatnya aja. Padahal mah isi mah sama-sama aja ya, masih bagus-bagus aja. Sama Kalau yang bentuknya nggak sempurna mah masih sama, cuma karena bentuknya aja. ya. Kalau di sini namanya petot kayak gitu. Oh, petot Kayak gini sih sebenarnya udah nggak masuk kalau masuk ke pasar itu. Padahal mah sama aja, Pak. Sama aja ya. Nggak Oke. busuk. Oh, ini kalau misalnya bisa Kalau harga strawberry sekarang 30.000 ini bisa 3.000 sih per kilonya. Kalau petani mah paling cuma 10% harganya dari petani. dari petani mah cuma 10%-an. Oh. Kalau masuk ke tengkulak mah Kalau udah di bandar baru bisa naik. Bisa Oke, iya. kan bandar yang punya pasar sana, petani mah cuma Iya. jual aja. Berdasarkan data yang didapatkan, ada lebih dari 25% buah dari hasil panen yang ditolak oleh pasar karena tidak memenuhi standar kosmetik atau bentuknya tidak sempurna. Padahal, tidak ada perbedaan pada gizi yang terkandung di dalamnya. Hal ini membuat petani hanya mendapatkan keuntungan yang sangat kecil dari buah yang ditolak, di tengah kesejahteraan petani yang cukup rendah. Selain itu, berdasarkan petani yang lain, banyak sekali buah yang berujung dibuang menjadi sampah makanan. Padahal, Indonesia sendiri merupakan negara terbesar kedua di dunia dalam penghasil food loss dan food waste. Setiap orang rata-rata menghasilkan 300 kg sampah makanan per tahun. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran akan isu food waste dan dampaknya yang buruk pada kehidupan. Bergerak dari masalah rendahnya tingkat kesejahteraan petani, khususnya di Kabupaten Bandung, dan tingginya angka food waste di Indonesia, membuat kami melihat adanya peluang untuk menggunakan buah-buah cacat kosmetik dengan menambahkan value untuk dijadikan produk kecantikan yang ramah lingkungan dan berbasis aplikasi. Kami menjual produk kecantikan berupa masker yang berbahan dasar alami dengan 4 varian pilihan rasa, yaitu Berry Breeze, Hydrating Avocado, Shooting Carrot, dan Glazing Tomato. Kenapa harus kami? Karena harga yang lebih terjangkau, ramah lingkungan, serta baik dan aman untuk kulit. Kami memiliki blending program, yaitu seharga Rp250.000 untuk 2 produk yang lebih hemat Rp50.000 jika membeli dengan harga satuan. Lalu kami juga memiliki refill program yang seharga Rp100.000, yaitu lebih hemat Rp50.000 dan gratis biaya pengiriman di wilayah Jabodetabek. Berikut merupakan internal factors analysis strategy. Berikut merupakan external factors analysis strategy. Dari internal factors analysis strategy dan external factors analysis strategy, kita dapat menghitung dan mendapatkan strategic factors analysis summary. Berikut adalah marketing mix yang kami gunakan untuk memaksimalkan strategi marketing yang akan kami jalankan, yaitu terdiri dari 7P. Yang pertama adalah produk.
Produk masker yang kami buat berbahan dasar buah dan sayur. Yang kedua adalah price, harga yang kami tawarkan mulai dari 100.000 untuk refill program. Yang ketiga yaitu place, kami mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Yang keempat adalah people, kami melibatkan orang-orang seperti petani, praktisi app developer, dan marketing expert untuk mengelola produk kami. Yang kelima adalah promotion. Kami menggunakan digital marketing dan offline event untuk mempromosikan produk kami. Yang keenam adalah proses. Pembelian dapat dilakukan di aplikasi atau website Maskre. Dan yang terakhir yaitu physical evidence. UI serta packaging yang simple namun menarik akan kami terapkan pada produk Maskre. Ini merupakan website mockup. Dan ini merupakan application mockup. Baik pada aplikasi maupun pada website, konsumen dapat melakukan tes skin, yaitu gunanya untuk mengetahui bagaimana kondisi kulit dan jenis kulit para konsumen. Setelah konsumen menjawab beberapa pertanyaan dari tes skin, lalu hasil dari tes skin tersebut bisa konsumen share ke berbagai macam media sosial. Lalu, kami akan merekomendasikan melalui aplikasi atau website produk apakah yang cocok untuk jenis kulit konsumen tersebut berdasarkan hasil tes skin yang telah keluar. Lalu konsumen juga akan mendapatkan berbagai macam solusi dan artikel-artikel terkait kesehatan kulit. Kami menggunakan pastel analysis. Yang pertama yaitu politics. Program Nawacita oleh Jokowi dan Yusuf Kala. Yang kedua yaitu economics. Program Kementerian Pertanian yang membuat produksi pangan melimpah dan inflasi pangan menurun. Yang ketiga yaitu sosial. Indonesia adalah negara dengan 131,47 juta penduduk perempuan. Yang keempat yaitu teknologi. Perilaku konsumen Indonesia berbelanja pada e-commerce tinggi dan kenaikan signifikan atas investasi pada e-commerce. Yang kelima yaitu environmental. Buah dan sayur cacat kosmetik ditolak oleh swalayan dan harus diolah menjadi produk lain agar tidak terbuang sia-sia. Berikut merupakan segmenting dan targeting. Yang kami highlight berwarna kuning merupakan target utama dan sasaran utama untuk produk kami marketingkan kepada orang-orang tersebut. Segmen dan target yang utama mayoritas kami targetkan kepada perempuan yang berusia 17 sampai 54 tahun dan bertempat tinggal di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Company Positioning in Maskre. Maskre merupakan perusahaan yang peduli dengan isu sosial dan lingkungan, yaitu food loss dan rendahnya kesejahteraan petani di Indonesia. Maskre membawa 3 tujuan pemasaran. Yang pertama, penyebar luasan informasi terkait dengan brand Maskre itu sendiri terhadap target pasar yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu mencari dan menggait lebih banyak lagi konsumen dan juga menjaga loyalitas konsumen itu sendiri. Berikut kami tampilkan Porter's 5 Forces Analysis untuk menggambarkan keadaan industri maskre saat ini. Selanjutnya, untuk launching program, kami akan mengadakan beauty class dengan beauty expert dan beauty influencers sehingga kami dapat memperkenalkan produk maskre dengan cara yang lebih menarik. Competitor comparison. Kami menyandingkan produk maskre dengan Lush karena memiliki kesamaan dalam bahan baku yang bersifat alami dan natural. Namun demikian, maskre memiliki beberapa keunggulan, yaitu harga yang lebih murah, selisih Rp100.000 dengan produk yang sama dibandingkan dengan Lush. Selanjutnya, maskre menggunakan platform website dan aplikasi sehingga dapat dijangkau dengan lebih luas. Hero Archetype. Ini menggambarkan bahwa Maskre merupakan perusahaan yang ambil bagian dalam penyelesaian isu-isu sosial berskala besar. Maskre Differentiation. Kami mengangkat nilai environmentally conscious dan mengolaborasikannya dengan industri 4.0. Maskre memiliki 5 promotion program. Yang pertama, digital marketing.
Dengan penggunaan optimization engine, kami berharap promosi yang dilakukan menjadi tepat sasaran. Selanjutnya, social media campaign. Berkolaborasi dengan influencer, khususnya beauty influencer dan minimalist living, mengenai hidup positif dan anti food loss. Yang ketiga yaitu endorsement. Menggait influencer ternama yang sesuai dengan produk kami untuk mendapatkan perhatian massa. Yang keempat, drugstore stand. Kami akan mendirikan gerai pada beberapa drugstore ternama untuk memperkenalkan produk kami mengingat target pasar drugstore yang sesuai dengan Maskre. Dan yang terakhir yaitu Instagram Challenge. Fitur skin test yang disediakan dalam aplikasi Maskre dapat dibagikan di media sosial seperti Instagram. Dengan demikian akan membangun awareness dari halayak ramai. Loyal Customer Management. Maskre melakukan beberapa upaya untuk menjaga loyalitas dari konsumen. Pertama, refill package. Dengan program ini, pembeli dapat mengirimkan kembali botol kemasan dari pembelian pertama untuk kemudian mendapatkan harga yang lebih murah dan pada saat yang bersamaan menjaga lingkungan dengan tidak menambah sampah kaca. Selanjutnya, Maskre Points yang didapatkan pada setiap transaksi dan akhirnya dapat digantikan dengan berbagai hal yang menarik. Terakhir yaitu free articles and news mengenai kecantikan yang dapat diakses pada aplikasi Maskre. Pricing Method and Marketing Team. Untuk penetapan harga pada produk kami melakukan benchmarking terhadap pasar. Dan selanjutnya untuk tim marketing, kami membagi menjadi 3 bagian, yaitu digital marketing, marketing analyst, dan public relation. Berikut adalah marketing budget dari program marketing yang akan kami lakukan. Dengan total inisiatif cost sebesar Rp75 juta, kami akan mendapatkan profit sebesar Rp139.279.500 dengan return of investment sebesar 82%. Operation decision untuk perusahaan kami, untuk perancangan produk dan jasa, perancangan proses dan kualitas, serta manajemen rantai pasokan. Produk kami adalah kosmetik berupa masker liquid yang terbuat dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang bentuknya kurang sempurna namun memiliki kualitas yang layak dan kesegaran yang sama untuk sebuah masker. Kami akan mengambil ekstraknya dari buah tersebut. Setelah itu, dicampurkan dengan bahan lainnya untuk menjadi produk masker. Lalu produk masker tersebut dapat dikemas dan langsung didistribusikan ke pelanggan. Buah dan sayur tersebut akan kami beli langsung dari para petani. Produk masker dapat sampai ke pelanggan minimal 2 hari setelah pemesanan. Setelah itu untuk quality control, kami akan menggunakan metode PDCA, serta kami akan mengambil buah dan sayur dari petani di daerah Kabupaten Bandung. Masker diolah di warehouse yang kemudian didistribusikan berdasarkan pesanan. Untuk perawatan, kami melakukan pengecekan dari buah yang kami ambil dari petani sebelum proses pengolahan menjadi masker. Kami akan mensterilkan alat-alat yang kami gunakan untuk memproduksi masker. Karena masker berbahan dasar alami, maka batas expired untuk masker kami adalah 3 bulan. Problem yang mungkin muncul dari perusahaan kami adalah produk kurang diterima masyarakat karena terbuat dari ekstrak buah yang cacat bentuk. Masyarakat lebih memilih masker yang sudah terkenal. Masyarakat tidak mengikuti program refill. Produktivitas buah dapat menurun karena musim, serta kendala dalam distribusi buah. Untuk mengatasi problem tersebut, kami akan menyebarkan pesan seputar beauty awareness, kampanye lifestyle, dan juga anti-food loss untuk mengubah pola pikir masyarakat, mengangkat unsur praktis agar masyarakat lebih memilih untuk membeli secara online, mencari substitusi buah apabila terjadi kesulitan terkait perubahan musim, serta membuat sistem distribusi yang mudah.
Berikut adalah proyeksi keuangan serta asumsi yang kami gunakan dalam penghitungannya untuk 5 tahun pertama. Bisnis ini bisa dikatakan visible karena internal rate of return yang baik, net present value yang positif, serta payback period yang tergolong cepat selama 1 tahun 4 bulan dan return of investment sebesar 47%. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salam Beauty from the Beast.